Assalamualaikum semuanya. Jadi hari ini aku punya kesempatan untuk bikin video mengenai perjalanan dan apa sih kegiatan aku selama di Pulau Cinta. Actually sebenarnya udah 2 tahun yang lalu ya, cuman karena memang waktu itu aku memang lagi mager-mager banget. Dan yang bikin aku semangat adalah ada yang komen kayak gini nih. Jadi dia kayaknya tanggal 6 bulan ke-6 mau pergi ke Pulau Cinta, terus dia pengen tanya kegiatan di sana apa. Di sana itu adalah tempat yang cocok buat kalian honeymoon, kemudian buat nge-refresh pikiran dan stres kalian itu akan terbayar semuanya. Jadi kalian bisa refreshing di sana. Oke. Di video kali ini aku bakal ngejelasin kapan aku berangkat, naik apa aku berangkat, terus aku transit di mana aja, kemudian apa aja kerjaan aku selama di Pulau Cinta. Untuk budgetnya pada saat itu emang lagi ada promo dari Pulau Cinta, jadi aku beli satu room itu sebenarnya sih harganya sekitar untuk weekday kalau nggak salah 3.500.000 untuk per malam ya, weekend dan weekdays itu 2.500.000. Nah, kemarin itu aku dapat promo pokoknya dua itu 5 juta ya. 5 juta untuk 2 malam. Ya, 2 malam. Itu sama aja sih harganya 2.500.000. Oke, langsung aja. Jadi kemarin itu aku berangkat di tanggal 4 Juni 2021 di mana masih panas-panasnya dengan COVID-19. Jadi sebelum aku berangkat aku sempat tes COVID dulu. Apa sih namanya dulu? Apa ya, lupa deh namanya apa, pokoknya tes apa sih yang colok-colok hidung itu kan. Terus sebelum berangkat pokoknya sebelum berangkat aku tes COVID dulu, abis itu berangkatlah ke Jakarta transit ya. Nah sebenarnya guys, kalau misalnya kemarin itu nggak COVID, kita itu ada penerbangan naik Lion Air dari Jakarta langsung ke Gorontalo. Jadi kita hanya transit dari Palembang ke Jakarta, kemudian dari Jakarta langsung ke Gorontalo. Cuman karena kemarin COVID dan aku nggak tahu sekarang itu penerbangannya masih ada berapa kali transit atau bisa direct ke Gorontalo. Tapi kemarin aku dari Palembang ke Jakarta transit, nginep dulu 1 malam. Habis itu besoknya berangkat lagi naik batik ke Makassar. Para tamu kami terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar. Jadi dari Jakarta transit ke Makassar, dari Makassar transit ke langsung ke Gorontalo. Nah, kalau misalnya kalian bisa cek lagi langsung di Traveloka ya. Saya rasa kemarin terakhir aku buka di Traveloka itu belum jual tiket direct langsung ke Gorontalo. Jadi tetap kalian akan ada transit 1 kali menuju ke Gorontalo. Dari Jakarta ke Gorontalo itu biasanya penerbangannya malam guys. Jadi sekitar jam 1 malam. Jadi awal itu normal tiketnya itu jam 1 malam berangkat dari Jakarta ke Gorontalo dan pesawatnya itu hanya 1 kali aja. Itu waktu sebelum COVID ya. Nah, selama waktu COVID kemarin berangkat yang pasti harus peduli lindungi gitu kan. Nah, cuman kemarin alhamdulillah itu nggak ditanya-tanya. Nah, ditanya. Jadi kita harus ngisi dulu di website tentang COVID gitu untuk masuk ke wilayah yang akan kita tempatin gitu kan, di mana. Terus apakah hasil pernah nggak terkena COVID, tapi karena kita sekarang nggak COVID lagi, kita nggak talking about that. Ini just for information buat kalian aja, oke? Nah, di tanggal 4 Juni itu kita tiba di hotel, jadi kita nginepnya di Bobo Box Jakarta. Di Bobo Box Jakarta ini ya, buat kalian yang mau transit hotel di Jakarta, aku nyari Bobo Box Hotel ini tuh modal Google Maps guys. Jadi Google Maps itu gue lihat, oh kayaknya deket nih sama bandara gitu kan, jadi enak untuk akses ke sana buat besok paginya lagi kita berangkat kan. Ternyata setelah kita sempat mau jalan kaki tuh karena ngelihat kayaknya deket banget deh, ternyata tuh jauh. Jadi kita pesen Grab, ternyata muter, harus keluar bandara, kemudian muter dulu ke Jalan Tikus dan akhirnya kita sampai. Kalau di Google Maps kelihatan deket banget, gue ngerasa kayak kayaknya bisa deh jalan kaki, ternyata tuh enggak. Jadi kita harus pakai akses mobil dulu untuk menuju ke sana. Nah, untuk di Bobox tuh kemarin itu karena dia kayak kabin hotel ya, bagus sih, ada kaca besar, ada tempat naruh koper, dan banyak ya, maksud aku bukan yang kabin-kabin kecil pada umumnya. Itu harganya kemarin sekitar 190.000 aku dapat ya, 190.000 untuk 1 malam.
WC-nya di luar ya, karena juga aku kemarin itu nyampenya malam sekitar jam setengah 11 ya, 21.53. Jadi mandinya itu nggak ngantri, bahkan aku cuma sendirian di kamar mandi, tapi untungnya suami aku menunggu di depan. Nggak masalah ya, kalau yang khawatir sama istri sama anak kan nunggu aja di depan, nggak apa-apa. Karena emang sepi guys, banyak orangnya di bawah. Jadi kan posisi hotelnya itu kan di atas sama di bawah 2 tingkat. Di bawah itu ada orang, di atas itu aku gitu loh. Jadi memang kalau untuk gedor-gedor atau berisik itu benar-benar kedengeran banget ya. Nah, kemudian karena ternyata kita dapat schedule dadakan dari pihak maskapai, jadi kita berangkatnya besoknya itu di jam 6 jam 7 pagi. Jadi kita OTW dari Hotel Bobo Box itu jam 5.20 pagi ya. Dan itu antriannya panjang banget. Gue kira oh nggak ada yang berangkat juga COVID. Ternyata tuh panjang banget. Nah, aku juga nggak tahu ya ini akan berlaku untuk kalian yang mau berangkat di bulan 6 atau di bulan-bulan berikutnya. Tapi yang jelas untuk menuju ke pekarangan Lion Group atau maskapai itu emang banyak kan gate-gate-nya terbuka, dan itu antriannya panjang banget ya. Pada saat itu aku juga kalau nggak bertanya itu juga aku akan salah antrian karena benar-benar crowded banget. Dan semoga kalau yang mau berangkat untuk next month ya nggak ada kejadian yang panjang antrian banget, karena memang padat banget. Nanti aku tunjukin. Oke, selanjutnya karena kita sarapan, karena kita pagi nggak ada sarapan di hotel, sebenarnya dapat ya, cuman nggak dapet. Jadi kita sarapannya di bandara ya. Kita berangkat take off, habis itu aku udah di atas langit itu jam setengah 10 pagi ya, masih di pesawat. Kemudian nyampenya itu landing di Makassar kan, transit dulu kan. Tapi di Makassar itu aku nggak turun guys. Jadi di Makassar itu hanya naikin penumpang aja, naikin penumpang yang mau ke Gorontalo. Sampai di Gorontalo itu jam 15.09. Jadi nah dari Gorontalo itu dari Bandara Gorontalo mau ke Pulau Cinta, kita tuh harus menyeberangi dulu ke Pulau Cintanya. Jadi sekitar aku menjelaskan dulu. Jadi dia dari Villa Pulau Cinta itu sudah menyiapkan sopir driver untuk menjemput kalian dari Bandara Gorontalo menuju ke pelabuhan Pulau Cinta. Jadi semuanya itu aksesnya udah difasilitasi dari pihak villa. Jadi kalian nggak perlu mikir Grab segala macam, karena jarak dari bandara nyampe ke pelabuhan Pulau Cinta itu sekitar 2 jam, sekitar 2 jaman guys ya. Nah kemudian dari pelabuhan menuju ke pulaunya itu kalian akan dikasih fasilitas juga, dijemput oleh boot. Dari aku naik boot itu jam 17.21, terus sampai di pulaunya itu jam 17.44. Jadi sekitar 30 menit kurang ya, 30 menit kurang. Tapi pas kalian datang nyampe ngelihat pulau yang dari jauh udah kelihatan banyak villa gitu, itu tuh rasanya oh my god, pokoknya gitu, keren banget ya. Jadi aku nggak nyangka juga akhirnya aku bisa sampai di situ. Dan kita langsung masuk ke kamar ya, dianterin ke villa kita di mana. Tapi sebelum itu kita dijelasin dulu. Jadi waktu turun di speedboat kita dijelasin dulu kalau misalnya air akan mati dari jam sekian sampai jam sekian. Terus nanti sarapan akan diantar atau akan makan di restoran boleh. Terus nanti makan dapat berapa kali. Terus nanti fasilitasnya apa aja. Pokoknya semua dijelasin dulu semuanya. Dan tidak boleh menggunakan sabun kimia bla 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 bla. Nah itu semuanya dijelasin sebelum kalian masuk ke villa. Nah pas nyampe di villa bener-bener karena aku sore ya waktu itu, sebenarnya saran aku kalau misalnya kalian mau ke sana itu sebenarnya jangan ambil pesawat ya pas siang, karena itu akan rugi banget. Karena kalian itu kan diizinkan untuk check in ke villa itu jam 2 siang. Jadi kalau misalnya kalian datangnya ke sorean, itu angin laut itu bener-bener kenceng banget guys. Sampai aku tuh takut banget karena si kapal speedboat gitu terombang-ambing dengan ombak yang kencang dan anginnya itu deras banget. Jadi sempat aku tanya sama pendamping aku ke villanya, aman nggak
aman bu, udah biasa, jadi oke, fine gitu, yang penting ada pelampung itu udah aman banget ya. Nah, nyampe di villa, kita di servis makan malam, of course ya, makan malam diantar. Jadi makan malam pertama adalah western food, aku suka banget ya, kayak spaghetti carbonara. Bukan carbonara, dia spaghetti tapi nggak ada saus, tapi kayak asik gitu loh makannya, enak gitu ya. Pokoknya di sana itu kalau untuk makanan semuanya enak, nggak ada yang fail. Bener-bener dia terniat banget. Kayak aku kemarin itu hari terakhir dikasih telur dadar. Aku pikir telur dadar itu hanya dikasih garam atau merica atau apa, tapi itu bener-bener terniat. Jadi di dalamnya ada tomat, ada daun bawang. Pokoknya dia bener-bener terniat sampai rasa telurnya itu ada taste-nya sendiri, kayak asin entah apa gitu. Pokoknya enak banget, yang creamy gitu. Nanti aku kasih juga tuh foto-fotonya selama aku makan di sana, makan apa aja. Nah, oke, kita yang paling penting nih ya buat teman-teman ya mau ke sana ya, bingung mau ngapain aja. Of course itu hanya pantai, hanya lautan luas gitu ya, yang nggak tahu ada apa. Pertama, kalian akan sibuk dengan spot-spot foto di sana karena banyak banget spot-spot foto di sana. Yang kedua, kalian ada sewa juga untuk fotografer di sana, kayak drone, kayak fotografer. Jadi buat kalian yang honeymoon, buat kalian berlibur hanya dengan keluarga, teman, kalian bisa sewa fotografer dengan harga 2.500.000. Itu kalau dulu ya, tahun 2021. Kalau nggak tahu sekarang, nggak tahu. 2021 2.500.000 itu udah sama drone juga, drone tinggi, video bebas seharian ya. Jadi kalian start dari nggak ada start sih, pokoknya seharian bener. Kalau mau mulai jam berapa, selesai jam berapa ya, bisa pakai si fotografernya yang punya villa. Itu harganya 2.500.000, udah sama drone, video udah dieditin semuanya, pokoknya semua udah terima beres ya. Nah terus juga pokoknya kalau di sana tuh aku ngerasa kayak waktu singkat banget. Padahal aku udah bangun pagi 6:30, itu tuh menurut aku udah pagi ya untuk liburan. 6:30, 6:30 pagi sampai sore tuh bener-bener nggak kerasa karena di kamar tuh PW banget guys. Jadi kalian ngeliatin lautan luas, terus ngeliatin nelayan dari kejauhan, ngeliatin kapal-kapal kayak kapal barang ya lewat di situ, karena itu kan udah lautan luas. Nah yang aku bingung kenapa nggak ada ombak yang menuju ke sini, ke villa. Nah ternyata kalau kata suami aku, di tengah-tengah antara si laut luas sama si antara ke villa kita ini, itu tuh kan ada kayak teluk gitu kan, kayak teluk gitu. Nah mungkin ada karang-karang yang memecah ombak bagian sebelah sana. Jadi ombaknya itu nggak ke arah villa kita. Jadi insya Allah aman, jangan takut ya. Satu cerita, waktu itu hujan deras banget guys, deras banget sampai aku pun nggak berani ngelihat ke arah laut ya. Tapi benar ombaknya nggak ada. Jadi kayak cuman air itu bergerak hanya karena si anginnya kenceng. Tapi benar-benar aku nggak berani lihat, cuman aku ngeliat sedikit, deras banget ya. Tapi sampai gelap. Jadi benar-benar kayak suasana tuh gelap banget dan tapi ombak nggak ada. Jadi jangan takut ada ombak jubur itu pada saat itu nggak ada ya. Nah untuk makanan on time, kalian bisa sih diantar, semuanya diantar. Tapi kalian bisa sih kayak request mau aku makan di restoran, boleh, nggak apa-apa, silahkan. Sore itu dapat snack time, dapat salad. Kalau aku kemarin dapat salad, makan siang dapat semua, foto ya bagus-bagus semuanya. Apalagi ya, oh ya di sana juga menyediakan fasilitas kayak balon apa namanya, kayak bukan balon ya, kayak bebek-bebekan buat kalian sewa, harganya 250 kalau nggak salah, waktu itu apa 150 buat kalian pakai di pantai buat foto-foto gitu ya. Waktu itu aku dapat free romantic dinner, jadi 5 juta itu dapat free romantic dinner, dan kalian bebas pilih mau di mana, mau di pinggir pantai, mau di kamar, mau di teras, bla 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 bla, terserah. Yang penting dapat bonus free romantic dinner. Karena kalau nggak promo kemarin, romantic dinner itu bayar guys, sekitar 2.500.000 apa 2 juta tambahan biaya gitu loh. Jadi belum termasuk kamar. Nah kemarin promonya aku free romantic dinner. Pagi-pagi udah diantar kopi sama teh, free diving juga ya, jadi bisa ambil alatnya kapan aja, dan kalian juga bisa langsung aja nyebur di
kamar kalau kalian mau. Tapi betternya pengalaman aku kemarin itu kalian datengin resepsionis terus bilang aja mau diving, nanti kalian ditemenin sama ahlinya, karena ditemenin sama ahlinya itu lebih banyak dapat ikan-ikan cantik dan spot-spot bagus di bawah laut gitu ya. Karena nanti kalian diajak ke tengah kayak entah kemana nggak ngerti, pokoknya kalian akan diarahkan, ditemenin. Nah itu sudah free ya. Kalau misalnya kalian cuma di kamar aja karena itu lautannya kelihatan dari atas, ya menurut aku ya ikan-ikannya juga minimal ya. Kalau kalian ditemenin sama ahlinya, kalian akan diajak ke tempat diving yang banyak banget ikan-ikan cantik dan karang-karang yang cantik. Oke, udah selesai. Oh ya, kalau gitu aku jelasin juga. Dan kita nginep dulu ke Gorontalo sebentar karena memang kita ngabisin waktu check out ya, karena kan di situ check outnya jam 1. Nah, karena takutnya nanti kita pengen jalan-jalan dulu ke Gorontalo, kita pengen wisata kuliner dulu, jadi kita nginepnya di Hotel Aston Gorontalo. Itu menurut aku hotel terbaik di sana. Viewnya itu bagus guys, ngeliatin bukit-bukit, bener-bener bagus banget, refresh banget pokoknya, dan ada kolam renang. Nah kolam renangnya itu posisinya di dekat si bukit itu, jadi enak gitu kalau misalnya mau staycation di sana gitu kan. Aku cuman nginep Gorontalo sebentar, jadi Gorontalo itu adalah kota yang kecil menurut aku, tapi dia punya wisata kuliner yang khas banget. Jadi aku makan nasi daging kalau nggak salah, itu enak banget, kalian harus cobain. Oke guys, udah selesai dulu di sini untuk tutorial aku selama berangkat di Gorontalo dan honeymoon di Pulau Cinta. Semoga bermanfaat, karena jujur ya trending banget di YouTube aku untuk Pulau Cinta sampai 3.000, tapi nggak ada yang subscribe. Please subscribe biar aku semangat untuk buat videonya ya guys ya. Terima kasih juga udah banyak yang tanya di komen ya. Semoga kalian mau support aku untuk buat video lagi, oke? Oh ya, satu lagi, pokoknya di Pulau Cinta nanti jangan mikir aktivitas apa-apa, karena banyak banget aktivitas yang akan kalian lakukan di sana. Bikin video, spot, fotografer segala macam. Yang pasti sih menurut aku di situ tuh bukan untuk kalian staycation, maksudnya bukan staycation, maksudnya bukan buat kalian beraktivitas. Di situ lebih kayak menikmati alam, jujur. Kayak kalian duduk merenung gitu kan, menghilangkan stres, lebih ke situ sih menurut aku. Karena aku begitu gitu loh. Bahkan aku sampai nggak melakukan apa-apa, dia di kamar ngeliatin di balkon, ngeliatin alam luas bagus banget. Jadi nggak kepikiran, habisnya mau ngapain ya, malah nggak kepikiran kayak gitu. Makanya video aku di sana tuh sangat-sangat minim guys, karena bener-bener mikirin refresh aja gitu loh di sana, ngebuang penat aku, ngebuang stres aku. Jadi kalau ditanya ngapain di sana, aku nggak bisa jawab, aku cuman bisa jawab di situ. Cuman kayak duduk, menikmati keindahan alam, dan nggak mikirin abisnya aku mau ngapain gitu ya. Semoga bermanfaat video kali ini ya. Thank you very much for your watching, and jangan lupa please subscribe dan support my channel. Thank you, bye bye. Oh ya, mohon maaf lahir batin.